Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa Allah mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu di saat yang seolah tidak memiliki arti apapun? Dan ketika pertemuan itu begitu singkat, begitu biasa, namun meninggalkan jejak yang diam-diam tumbuh menjadi sesuatu yang menghangatkan dada. Mungkinkah itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap sapaan, bahkan setiap pertanyaan sederhana, sebenarnya sedang mengantar kita pada takdir yang diam-diam memanggil nama kita? Ayo kita mulai ceritanya. Langit sore itu seperti kain kusam yang disapu debu. Warnanya tidak benar-benar jingga, tidak juga kelabu. Seolah sedang bingung memutuskan ingin berubah menjadi malam atau tetap memberi kesempatan kepada matahari untuk bersinar sedikit lebih lama. Jalanan kecil menuju desa Sukadadi basah oleh gerimis yang turun sejak siang. Embun tipis menempel di daun-daun pisang, memantulkan cahaya samar yang muncul dari sela-sela awan. Di antara pemandangan yang basah itu, sebuah mobil hitam mengilap melaju pelan. Mobil itu tampak berlawanan dengan suasana desa yang sederhana. Asap tipis mengepul dari knalpotnya setiap kali mobil berhenti sebentar untuk memastikan arah. Itulah mobil milik Rendra, seorang pria berusia 30 tahun yang dikenal sebagai pemilik beberapa perusahaan besar di Jakarta. Biasanya ia tidak pernah menyetir sendiri. Ada sopir, ada asisten yang akan mengurus segala hal. Namun perjalanan kali ini adalah keputusan mendadak. Ia ingin melihat sendiri kondisi lahan yang dikabarkan sedang bermasalah dalam pembangunan. Rendra tidak pernah membayangkan bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya. Ia menatap layar ponsel yang menunjukkan peta digital. Garis biru yang memandu seolah memainkan teka-teki. Arahkan ke kiri, belok kanan, memutar balik, lalu lurus panjang. Tetapi jalur yang ia lewati tidak sama dengan yang tertera peta. Ada jalan yang ditutup. Ada pula persimpangan kecil tanpa papan petunjuk. Rendra menghela napas panjang. Ia keluar dari zona kenyamanannya dan hasilnya kini ia tersesat di desa kecil yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya. Suara wiper yang menggesek kaca membuatnya semakin gelisah. Ia melihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30. Jika ia tidak menemukan jalan keluar, ia bisa terjebak sampai malam. Apalagi sinyal internet di daerah itu mulai menghilang. Rendra menepikan mobilnya di dekat sebuah tikungan kecil. Ia mematikan mesin dan menatap sekeliling. Hanya ada pepohonan, beberapa rumah sederhana di kejauhan, serta jalan setapak yang melingkar di antara sawah. Namun di sisi kanan jalan, tepat di bawah pohon mangga besar, ada seseorang. Sosok itu duduk di bangku kecil dari kayu, dengan tampah berisi kue basah di pangkuannya. Gadis muda berhijab itu tampak menunduk, memperbaiki plastik pembungkus kue yang terkena embun. Rendra memperhatikan sebentar. Ia ragu. Dunia kerja mengajarkannya untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan orang asing. Namun situasinya sekarang berbeda. Ia benar-benar butuh bantuan. Ia keluar dari mobil sambil mengusap udara lembab yang mengenai wajahnya. Rendra berjalan mendekat. Suara langkahnya terdengar jelas di atas tanah basah. Gadis itu mengangkat wajahnya. Saat itu juga, waktu seperti berhenti sejenak. Gadis itu tampak sederhana. Kerudungnya tidak baru, warnanya sedikit pudar. Bajunya juga bukan bahan mahal. Namun tatapan matanya lembut. Ada kehangatan yang memancar tanpa ia sadari. Senyumnya kecil, tidak dibuat-buat. Seperti senyum seseorang yang masih belajar bertahan tetapi tetap memilih bersyukur. Rendra merasakan dada kirinya bergerak pelan. Entah karena udara yang dingin atau karena sesuatu yang tiba-tiba terasa berbeda. "Permisi, Dik," kata Rendra pelan. Suaranya agak serak karena jarang bicara dengan orang di luar dunia bisnis. "Boleh tanya arah jalan?" Gadis itu menatapnya sebentar dengan ekspresi bingung. Lalu ia mengangguk pelan. "Iya Pak, arah kemana?" "Saya sedang mencari jalan ke Sukasari. Tapi peta seperti tidak sesuai. Apa jalan ke sana lewat sini?" Gadis itu mengerutkan kening. Lalu ia bangkit dari kursinya. Ia menepuk-nepuk baju bagian depan agar bersih dari sisa tepung. Setelah itu ia menunjuk ke arah barat. "Kalau ke Sukasari, Bapak harus lurus ke depan sampai ketemu jembatan kecil. Setelah itu belok kiri. Tapi hati-hati,
Jalannya agak berlubang. Kalau mobil besar, biasanya harus ambil jalan sedikit ke pinggir supaya tidak tersangkut. Rendra memandang jalan yang ditunjuk gadis itu. Ia seperti tidak yakin. Setelah jembatan kiri, lalu kemana? Lurus saja lagi sampai ketemu rumah panggung besar. Nah, di sebelahnya ada jalan kecil yang turun. Jalan itu memang sempit, tapi itu jalan paling cepat ke Sukasari. Penjelasan gadis itu begitu rinci. Bahkan ia menyertakan ciri-ciri rumah panggung dan kondisi jalan. Sesuatu yang tidak mungkin didapatkan dari peta digital manapun. Rendra mengangguk pelan. Ia memandang gadis itu dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Terima kasih, Dik. Kamu sangat membantu. Gadis itu tersenyum tipis. Sama-sama, Pak. Ada jeda. Jeda yang entah mengapa terasa lebih panjang daripada seharusnya. Rendra ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia tidak tahu apa. Gadis itu juga terlihat seperti ingin kembali duduk. Namun ia menunggu Rendra beranjak. Akhirnya Rendra membuka pintu mobilnya. Namun sebelum ia masuk, ia melirik tampah yang penuh kue itu. Kue lapis, cenil, klepon, dan beberapa lainnya yang dibungkus dengan daun pisang. Semuanya tampak rapi dan buatan tangan. Ini jualan kamu? Tanya Rendra. Gadis itu mengangguk. Iya Pak, buatan saya sendiri. Rendra tidak tahu kenapa ia bertanya begitu. Terlalu banyak hal aneh yang ia lakukan hari itu. Tetapi ia merasa ingin tahu lebih banyak. Meski hanya sedikit. Kali ini gadis itu tersenyum lebih lebar. Kalau Bapak mau coba, tidak apa-apa. Tapi jangan beli kalau tidak suka manis. Rendra tersenyum. Senyum yang jarang muncul dalam dunia kerja yang keras dan kompetitif. Ia mengambil satu bungkus klepon dan mengeluarkan selembar uang. Ini untuk kamu, kata Rendra. Gadis itu menahan tangan Rendra. Pak, ini terlalu banyak. Harga kleponnya tidak sampai segini. Simpan saja. Anggap saja saya membeli seluruh manisnya hari ini. Gadis itu terdiam. Matanya berkedip pelan. Tidak banyak orang yang membeli dagangannya dengan ketulusan seperti itu. Dan tidak banyak pula yang berbicara sehangat itu kepadanya. Ia menunduk lagi. Terima kasih Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Ada hembusan angin ringan yang melewati sela-sela daun mangga. Suara gesekannya seperti menyanyikan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, namun terasa menenangkan. Nama kamu siapa? Tanya Rendra. Saya Aulia, Pak. Nama itu masuk begitu lembut ke dalam ingatan Rendra. Aulia. Nama yang sederhana tetapi punya gema yang panjang. Aulia. Ulangnya pelan. Terima kasih sudah bantu saya. Aulia menunduk hormat. Hati-hati di jalan, Pak. Rendra masuk ke mobilnya. Ia menyalakan mesin. Namun sebelum benar-benar pergi, ia melirik ke kaca spion. Aulia sudah kembali duduk, memperbaiki plastik pembungkus kue dengan gerakan yang sangat hati-hati. Ada sesuatu dari caranya memperlakukan benda sederhana yang membuat Rendra merasakan kedamaian. Ia menghela napas panjang. Lalu ia melajukan mobilnya. Jalanan masih basah. Langit masih kelabu. Namun ada sesuatu yang berubah dalam hati Rendra. Perasaan aneh yang muncul tanpa ia duga. Seperti getaran halus yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun bagi Rendra, itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Ia tersesat di jalan desa. Tetapi tanpa sadar, ia juga mulai tersesat di hati seseorang. Langit pagi di desa Sukadadi tampak lebih cerah dibandingkan sore sebelumnya. Awan putih bergerak pelan, seperti sedang bermusyawarah hendak kemana mereka akan berlabuh. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, bercampur dengan bunyi sendok yang beradu dengan gelas dari warung kecil di tepi jalan. Aulia sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia menyalakan kompor kecil di dapur sempit rumahnya, mengaduk adonan kue dengan sabar. Tangan kurusnya bergerak teratur, mengoles loyang, membungkus kue satu persatu dengan daun pisang yang sudah dibersihkan semalam. Di sudut lain, ibunya duduk bersandar di atas dipan kayu, mengerjakan tasbih pelan sambil sesekali memperhatikan putrinya.
Kamu tidak capek, nak? Suara ibunya lembut, serak karena sering batuk. Aulia menoleh sebentar, lalu tersenyum. Kalau capek, aku mengingat Allah dan berzikir. Langsung berkurang, ibu. Ibunya menggeleng kecil, matanya berkaca-kaca. Seharusnya kamu tidak perlu bekerja sekeras ini di usia segini. Kamu seharusnya sibuk kuliah, belajar, bertemu teman. Bukan bangun sebelum subuh untuk membuat kue. Aulia mendekat sebentar, mencium punggung tangan ibunya. Kuliah bisa ditunda, Bu. Merawat ibu tidak bisa menunggu. Lagi pula, Allah pasti tahu kapan waktu terbaik untuk setiap mimpi. Jawaban itu sederhana, namun mengandung keyakinan yang dalam. Aulia percaya, tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilakukan karena Allah. Dan tidak ada air mata yang jatuh di sepertiga malam yang tidak didengar oleh langit. Pagi itu, setelah semua kue tertata rapi di dalam tampah, Aulia bersiap berangkat. Ia mengenakan kerudungnya yang sudah mulai memudar warnanya, mengikat ujungnya dengan cara sederhana. Lalu ia mengangkat tampah itu ke atas kepala dengan gerakan yang sudah biasa ia lakukan bertahun-tahun. Bu, Aulia berangkat dulu, ya. Doakan cepat habis, katanya. Semoga Allah mudahkan rizki kamu hari ini, jawab ibunya. Jaga diri baik-baik di jalan. Aulia melangkah keluar. Tanah masih lembab sisa hujan semalam. Ia berjalan pelan menuju pohon mangga besar di tepi jalan, tempat ia biasa menggelar dagangannya. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdir hidupnya pelan-pelan digeser oleh tangan Allah. Di tempat lain, beberapa kilometer dari desa itu, Rendra duduk di ruang kerjanya. Ruangan luas dengan dinding kaca, meja kayu besar, dan lemari penuh berkas. Biasanya pagi-pagi begini ia sibuk dengan laporan, grafik, dan angka kerugian atau keuntungan. Namun hari itu, pikirannya melayang ke jalan kecil yang basah dan ke seorang gadis berhijab yang menjual kue di bawah pohon mangga. Ia masih ingat jelas senyum Aulia. Mata yang menunduk sopan. Cara gadis itu menjelaskan arah jalan dengan sabar. Seolah-olah ia punya banyak waktu, padahal ia sendiri sedang mencari nafkah. Rendra membuka map laporan yang tergeletak di hadapannya. Namun angka-angka di dalamnya tampak seperti barisan huruf yang berantakan. Ia memijit pelipis. Pekerjaan menumpuk, tetapi hatinya tidak di situ. Pak, ini data tambahan untuk proyek Sukasari. Suara asisten Rendra terdengar dari pintu yang terbuka setengah. Rendra mengangkat wajah. Letakkan saja di meja, katanya singkat. Asistennya mengangguk, lalu pergi. Rendra meraih map itu, membuka lembar demi lembar. Di dalamnya ada data tanah, gambar rencana bangunan, sampai perhitungan biaya. Ia mencoba fokus, tetapi justru bayangan Aulia muncul di antara garis-garis denah. Ini tidak masuk akal, batinnya. Ia baru sekali bertemu gadis itu. Dalam hitungan menit. Namun mengapa sosok itu seakan mengisi ruang kosong di dalam kepalanya? Rendra menutup map itu dengan agak keras. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Tangannya mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Ia menatap jam di dinding. Pukul 9 lewat sedikit. Ia seharusnya rapat dengan tim keuangan setengah jam lagi. Namun entah kenapa, langkah kakinya justru mengarah ke pintu keluar. Di lobi, beberapa karyawan memberi salam. Selamat pagi, Pak Rendra. Ia mengangguk sekilas. Saya keluar sebentar. Perlu saya siapkan sopir, Pak? Tanya petugas keamanan. Rendra menggeleng. Tidak usah, saya menyetir sendiri. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Lebih dalam, lebih tenang, namun juga seperti menyimpan gelisah yang sulit diurai. Perjalanan menuju desa Sukadadi kali ini tidak lagi dibantu peta digital. Rendra mengandalkan ingatan. Ia tahu jalan besar mana yang harus ia lewati, belokan kecil mana yang mengarah ke desa itu. Beberapa kali ia hampir salah mengambil jalur, tetapi bayangan pohon mangga dan lapak sederhana Aulia menjadi penunjuk arah yang tidak tertulis. Ketika mobil hitam itu akhirnya memasuki jalan sempit yang mengarah ke desa, Rendra merasakan sesuatu yang aneh. Seakan-akan ia bukan sedang menuju sebuah lokasi,
melainkan kembali kepada sesuatu yang semalam tidak sempat ia pahami. Di bawah pohon mangga, Aulia sedang sibuk melayani pembeli. Seorang ibu membeli kue lapis. Dua anak kecil meminta klepon dengan mata berbinar. Aulia melayani mereka dengan sabar, sesekali bercanda ringan. Kalau kebanyakan klepon bisa batuk, nanti minum air putih yang banyak, kata Aulia kepada anak-anak itu. Salah satu anak tertawa. Kalau batuk, beli klepon lagi, Kak. Aulia ikut tertawa. Wah, kamu pintar juga. Saat itulah suara mobil berhenti di pinggir jalan. Bunyi rem yang halus, pintu yang terbuka, dan langkah kaki yang terdengar mantap di atas tanah. Aulia menoleh, dan ia melihat mobil yang sama seperti kemarin. Mobil hitam mengilap yang kemarin berhenti di depannya, membawa seorang pria yang sopan dan ramah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada rasa heran yang menyelinap. Apa pria itu tersesat lagi? Rendra berjalan mendekat. Ia menunggu sampai pembeli terakhir pergi, lalu berdiri beberapa langkah di depan Aulia. Gadis itu menunduk sopan. Pagi, Pak. Sapa Aulia pelan. Tersesat lagi. Pertanyaan itu diiringi senyum kecil yang membuat wajahnya tampak lebih cerah dari sinar matahari yang menembus sela daun. Rendra menahan tawa. Ia merasa sedikit malu, namun juga tidak ingin menyangkal. Iya, jawab Rendra akhirnya. Sepertinya saya memang tidak terlalu pandai menghafal jalan. Aulia menatapnya dengan mata yang tulus. Padahal kemarin saya sudah jelaskan lumayan jelas. Berarti saya yang kurang detail, ya? Tidak, kamu sudah sangat jelas. Sahut Rendra cepat. Saya saja yang terlalu sering melihat peta, sampai lupa belajar mengingat tanda jalan. Ada jeda singkat. Rendra menggeser posisi berdirinya, merasa udara di sekitarnya sedikit lebih hangat dari biasanya. Kali ini Bapak mau kemana? Tanya Aulia. Sukasari juga, jawab Rendra. Saya ada urusan proyek di sana. Apa masih lewat jalan yang kemarin? Tanya Aulia lagi. Rendra berpikir sebentar. Sebenarnya saya sudah ingat. Tapi, boleh tidak, kamu jelaskan lagi. Saya ingin memastikan tidak salah. Aulia mengangguk. Bisa. Dari sini lurus dulu sampai jembatan. Setelah jembatan belok kiri. Nanti kalau sudah ketemu rumah panggung di sebelah kanan, Bapak pelankan mobil. Di sebelah rumah itu ada jalan kecil menurun. Masuk situ. Walaupun jalannya sempit, tapi bisa dilalui. Rendra mengangguk pelan. Sebenarnya ia ingat semua itu. Hanya saja ia ingin mendengar suara Aulia lebih lama. Ada ketenangan yang aneh ketika gadis itu bicara. Seperti mendengar aliran sungai yang pelan di tengah hutan. Terima kasih, Aulia, kata Rendra. Aulia sedikit kaget mendengar namanya disebut. Bapak masih ingat nama saya? Tentu, jawab Rendra. Nama yang baik tidak mudah dilupakan. Aulia tersenyum malu. Ia menunduk, lalu menata kue yang mulai berkurang. Rendra memperhatikan sejenak. Rasanya ada keinginan untuk bertanya lebih jauh tentang hidup gadis itu. Siapa keluarganya? Tinggal di mana? Apa cita-citanya? Namun ia menahan diri. Mereka baru bertemu 2 kali. Terlalu cepat untuk menyelam terlalu dalam. Namun Allah seringkali punya cara unik untuk mempertemukan manusia dengan kehidupannya sendiri. Rendra mengira ia datang hanya untuk bertanya arah jalan. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah kecilnya sedang mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, setelah beberapa saat berbicara, Rendra kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, ia tidak lagi benar-benar tersesat. Ia sudah tahu jalan. Bahkan sangat tahu. Tetapi hatinya justru mulai kehilangan arah. Hari berganti hari. Rapat demi rapat dilalui. Telepon dari rekan bisnis, percakapan dengan manajer proyek, pertemuan dengan tim hukum, semuanya berjalan seperti rutinitas biasa. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada satu keinginan yang selalu muncul. Keinginan untuk kembali ke desa kecil itu. Ke pohon mangga. Ke lapak kue yang sederhana. Ke senyuman gadis berhijab yang bernama Aulia. Sampai akhirnya, pada suatu siang,
Rendra kembali mengambil kunci mobilnya. "Pak, ada jadwal rapat sore ini," kata asistennya mengingatkan. Rendra menatap layar ponsel yang menampilkan jadwal kegiatan. Barisan agenda terlihat rapi. Namun satu persatu terasa hampa. "Tolong undur setengah jam," kata Rendra. "Saya ada keperluan mendadak." Asistennya mengangguk. "Baik, Pak." Di dalam mobil, Rendra mencoba mencari alasan logis untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan dalam hati bahwa ia ingin memastikan lokasi proyek Sukasari. Bahwa ini murni urusan pekerjaan. Namun setiap kali bayangan Aulia muncul, alasan itu goyah. Ia tertawa kecil, meski tidak ada siapapun di dalam mobil. "Ini bodoh," gumamnya pelan. "Sangat bodoh." Namun bodoh tidak selalu berarti salah. Ada kalanya seseorang perlu melakukan hal yang tidak masuk akal demi menemukan bagian dirinya yang hilang. Mobil hitam itu kembali masuk ke jalan desa. Anak-anak berlarian di tepi sawah. Sebagian melambai antusias karena terpesona dengan kendaraan mewah yang jarang mereka lihat. Rendra melambaikan tangan singkat, lalu memelankan laju mobil ketika pohon mangga besar itu mulai terlihat. Aulia duduk di sana, seperti biasa, dengan kue-kue yang tersusun rapi. Wajahnya terangkat ketika mendengar suara mobil yang terasa asing di jalan kecil itu. Ketika ia melihat mobil hitam yang sudah mulai dikenalnya, ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dadanya. Ia tidak tahu nama perasaan itu. Antara senang, heran, dan cemas. Ia hanya tahu, setiap kali mobil itu datang, hatinya bergerak sedikit lebih cepat. Rendra turun dari mobil. Kali ini ia tidak langsung bertanya. "Assalamualaikum," sapanya. Aulia menjawab lembut. "Waalaikumsalam, Pak." "Kali ini saya tidak tersesat," kata Rendra sambil tersenyum. Aulia agak bingung. "Lalu, Bapak kesini untuk apa?" Pertanyaan itu meluncur polos. Namun justru itulah yang membuat Rendra tersadar. Ia tidak menyiapkan jawaban. Ia tidak menyiapkan alasan. Ia hanya mengikuti dorongan hati yang menyuruhnya datang. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mungkin, saya ingin membeli kue kamu." Aulia mengedip pelan. Setelah itu ia tersenyum. "Kalau begitu, silakan pilih, Pak. Hari ini ada kue lapis, klepon, cenil, dan lontong manis. Kue lapisnya baru diangkat pagi tadi." Rendra mendekat. Ia menatap tampah kayu itu seolah sedang mengamati etalase di toko kue mahal. Padahal kue Aulia sederhana. Tidak ada dekorasi mewah. Namun dalam kesederhanaan itu ada sesuatu yang jujur. "Kalau semuanya saya beli, kamu keberatan?" tanya Rendra. Aulia terkejut. "Semuanya, Pak?" Rendra mengangguk. "Iya. Saya punya banyak teman di kantor. Mereka pasti senang." Aulia tampak ragu. "Semuanya terlalu banyak, Pak. Bapak yakin?" "Yakin," jawab Rendra mantap. "Anggap saja saya lagi belajar menyukai manis." Ada sesuatu yang berkilat di mata Aulia. Ia merasa seharusnya menolak, karena takut itu hanya rasa kasihan. Namun cara Rendra berbicara membuatnya sulit menyangka yang bukan-bukan. "Baik, Pak," katanya akhirnya. "Sebentar, saya siapkan." Ia mengemas kue-kue itu ke dalam beberapa kantong plastik besar. Tangannya cekatan. Namun ada sedikit gemetar yang ia sendiri tidak mengerti. Mungkin karena nominal uang yang akan ia terima. Mungkin karena perasaan hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rendra mengeluarkan uang tanpa menawar sedikit pun. Aulia menunduk, menghitung sekilas. "Ini terlalu banyak, Pak," katanya. "Saya tidak bisa terima sebanyak ini." Rendra menggeleng. "Ambil saja. Kamu butuh. Anggap sebagai tanda terima kasih karena kamu sudah membantu saya. Meski saya tidak lagi tersesat." Aulia menggigit bibir. Kata-kata itu pelan, namun menembus sesuatu di dalam hatinya. Ia menyerah. "Baik, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak berkali lipat." "Amin," jawab Rendra. Setelah kue-kue itu dimasukkan ke dalam mobil, Rendra berdiri beberapa saat, seolah tidak ingin langsung pergi.
Aulia, panggilnya pelan. Iya, Pak. Kalau hujan, kamu tetap jualan di sini? Aulia mengangguk. Iya, Pak. Kalau hujan rintik, saya tetap bertahan sampai kue habis atau sampai menjelang maghrib. Kalau hujan deras sekali, biasanya saya pulang lebih cepat. Kalau kamu sakit, tanya Rendra lagi. Aulia tersenyum tipis. Kalau sakit, kue tidak bisa dibuat. Jadi mau tidak mau saya harus sehat. Rendra terdiam. Jawaban itu sederhana, tetapi berat. Seakan hidup Aulia digantungkan pada seberapa kuat tubuhnya menahan lelah. Saya tidak tahu banyak tentang hidup kamu, kata Rendra pelan. Tapi saya berharap suatu hari nanti kamu tidak perlu lagi bergantung pada tampah kecil di bawah pohon mangga ini. Aulia memandangnya sebentar. Ada rasa haru yang bergerak pelan di dalam dirinya. Kalau Allah mengizinkan, jawabnya. Untuk sekarang, ini yang bisa saya lakukan. Di sanalah, tanpa mereka sadari, dua dunia yang sangat berbeda mulai bersentuhan. Dunia Rendra yang penuh gedung tinggi dan rapat penting. Dunia Aulia yang penuh tepung, daun pisang, dan doa-doa yang terucap lirih sebelum fajar. Rendra kembali ke mobilnya dengan hati yang tidak lagi sama. Ia datang karena alasan yang ia sendiri tidak mengerti. Namun setiap kali ia pergi, ia merasa membawa sesuatu yang tidak bisa diukur oleh angka dan laporan keuangan. Dan Aulia, di bawah pohon mangga itu, melanjutkan harinya dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu alasan pria itu datang berkali-kali. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kehadirannya di dunia ini tidak sepenuhnya tak terlihat. Ia menatap sisa dagangannya yang hampir habis. Lalu menengadah sebentar, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya. Terima kasih, Allah, bisiknya, untuk rezeki hari ini, untuk orang-orang baik yang kau kirimkan. Ia tidak menyebut nama Rendra. Namun di dalam debar hatinya, nama itu perlahan tertulis tanpa ia sadari. Sejak hari itu, mobil hitam yang dulu hanya sekali lewat, mulai sering muncul di jalan kecil desa Sukadadi. Kadang di pagi hari, kadang menjelang sore, kadang dengan alasan ingin tanya arah, kadang dengan alasan membeli kue. Namun sejujurnya, di balik semua alasan itu, ada sesuatu yang jauh lebih sederhana dan sekaligus rumit. Rendra mulai mencari bukan lagi jalan menuju Sukasari. Ia mulai mencari jalan menuju hati seorang gadis miskin yang bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang pelan-pelan menjadi tujuan. Dan lintasan takdir yang seharusnya hanya bersinggungan sekali, kini mulai berulang. Seolah Allah sengaja menulis ulang garis hidup mereka, berkali-kali, sampai keduanya menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih panjang. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Aulia berjalan pelan menuju pohon mangga besar. Langit tampak cerah, namun udara masih dingin menusuk kulit. Di kejauhan, sawah-sawah membentang seperti karpet hijau yang digambar oleh tangan-tangan langit. Air irigasi mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari yang mulai bangun dari peraduannya. Aulia membawa tampah berisi kue-kue yang ia buat sejak subuh. Tangannya yang kurus namun cekatan menata kue lapis, cenil, dan klepon dengan bentuk yang rapi. Ia duduk di bangku kecil, hampir sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada ruang kecil yang biasanya kosong, kini terasa seperti diisi oleh sesuatu yang hangat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Karena bagi Aulia, harapan adalah sesuatu yang terlalu mahal untuk dipegang. Terlalu rapuh jika diletakkan di tangan yang lemah. Dan terlalu menyakitkan jika akhirnya harus dilepaskan. Sementara itu, di kota, kehidupan Rendra sedang bergerak dengan ritme yang berbeda. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari, mobil-mobil mewah berjejer di halaman kantor, dan para karyawan berjalan cepat dengan berkas di tangan. Semua terlihat sibuk, teratur, dan berada dalam dunia yang penuh tekanan. Rendra melangkah memasuki gedung kantornya. Setelan yang ia kenakan selalu rapi, jam tangan mahal terikat di pergelangan tangan, dan langkahnya tegap seperti seorang pemimpin yang dihormati. Namun ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan dari dirinya hari itu.
Pikirannya tidak berada di ruangan kantor. Ia tertinggal di sebuah sudut desa yang sederhana. Di bawah pohon mangga. Di dekat tampah kayu yang berisi kue buatan tangan seorang gadis miskin. Begitu ia duduk di meja kerjanya, suara notifikasi rapat muncul di layar komputer. Asisten pribadinya masuk sambil membawa map laporan. Pak Rendra, ini data revisi untuk proyek hotel di Bandung. Tim desain meminta persetujuan Bapak untuk layout final. Rendra mengambil map itu. Ia membuka lembar pertama. Namun beberapa detik kemudian, pikirannya melayang lagi. Ia mengingat cara Aulia menunduk ketika berbicara. Cara gadis itu tersenyum kecil setiap kali menyebut nama Allah. Ia mengingat jemari Aulia yang bergerak sabar saat membungkus kue seolah ia tidak sedang bekerja untuk bertahan hidup, namun sedang mempersembahkan sesuatu untuk dunia. Dan entah mengapa, ia juga mengingat kata-kata Aulia ketika ia membeli semua dagangannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Kata-kata itu sederhana. Tapi bagi Rendra, itu terasa seperti sesuatu yang belum pernah ia terima. Selama bertahun-tahun menjalankan perusahaan, ia dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya, mengaguminya, atau memanfaatkannya. Namun jarang sekali ada ucapan tulus yang benar-benar menyentuh hati. Rendra menutup map itu dengan perlahan. Ia bersandar ke kursi dan membiarkan pikirannya mengembara. Ia adalah seorang pria yang dilahirkan dari keluarga berada. Kakeknya pengusaha, ayahnya pemilik gedung, ibunya seorang perempuan terhormat. Sejak kecil ia tidak pernah merasakan kekurangan. Semua kebutuhan fisik terpenuhi, semua keinginannya diberikan bahkan sebelum ia sempat meminta. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering ia rasakan. Kesepian. Hidup dalam lingkungan orang kaya membuatnya selalu terlihat kuat, terhormat, dan dihormati. Namun dunia orang kaya juga penuh topeng, penuh kepura-puraan. Banyak orang mendekat bukan karena dirinya, melainkan karena nama besarnya atau jumlah uang di rekeningnya. Dan ketika ia melihat Aulia, seorang gadis sederhana dengan mata yang bersih dan senyum yang tulus, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Aulia memperlakukannya seperti manusia biasa. Tidak ada kagum yang dibuat-buat. Tidak ada rasa takut untuk bicara. Tidak ada tanda bahwa Aulia mengenal siapa dirinya sebenarnya. Justru itu yang membuat Rendra kembali ke desa itu berkali-kali. Bukan untuk membeli kue. Bukan untuk tanya jalan. Tapi untuk merasakan ketulusan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun Rendra tahu satu hal dengan sangat jelas. Dunia dirinya dan dunia Aulia terlalu jauh untuk bertemu. Rendra kembali membuka map laporan, mencoba fokus. Namun bayangan Aulia muncul lagi, seperti bayangan cahaya yang membandel di sudut matanya. Ia memutuskan untuk bertanya pada salah satu staf proyek yang pernah turun ke lapangan. Bagaimana kondisi desa Sukadadi? Tanya Rendra saat rapat kecil. Salah satu staf menjawab, desa itu cukup miskin, Pak. Banyak rumah yang sudah tua. Sebagian besar penduduknya kerja serabutan. Ada banyak penjual kecil. Ada juga yang menjual kue buatan sendiri di jalan. Banyak yang hidup pas-pasan. Rendra terdiam. Hatinya meresap setiap kata yang diucapkan. Ia tahu Aulia hidup sederhana. Namun ia tidak tahu bahwa kesederhanaan itu ternyata sedekat napas dengan kemiskinan. Setelah rapat usai, Rendra berdiri di balik kaca besar yang menghadap ke jalan raya. Mobil-mobil mewah melintas. Hujan tipis mulai turun, dan awan gelap menggantung di atas kota. Dalam pikirannya, muncul bayangan Aulia sedang melindungi dagangannya dari hujan. Mungkin ia menutupi tampahnya dengan plastik seadanya. Mungkin ia menggigil sedikit karena angin dingin. Namun ia tetap tersenyum pada setiap pembeli yang datang. Perasaan itu menyerang dada Rendra seperti gelombang tak terlihat. Ia tidak hanya kasihan. Ia tidak hanya terkesan. Ia mulai menyayangi gadis itu, meski belum sepenuhnya ia sadari. Di sisi lain, di bawah pohon mangga, Aulia sedang menghitung uang hasil penjualan kue. Tidak banyak, namun cukup untuk membeli obat ibunya dan sedikit sembako untuk makan malam. Ia menarik napas dalam. Seringkali ia ingin menangis ketika melihat uang yang hanya pas-pasan. Tapi ia juga tahu,
Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bersabar tanpa jalan keluar. Aulia merapikan uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong kecil di balik pakaiannya. Ia kemudian menatap jalan yang mulai sepi karena awan gelap. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya sejak kemarin. Mobil hitam itu. Pria itu. Enggak. Aulia tidak tahu siapa pria itu sebenarnya. Namun ia bisa merasakan bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Dari caranya berpakaian. Dari mobilnya. Dari cara ia berbicara yang tenang namun tegas. Aulia menatap kue-kue yang tersisa. Ia mengangkat satu dan memperhatikannya. Kue saya sederhana, gumamnya. Kenapa orang seperti dia datang berkali-kali? Ia menggigit bibirnya. Tidak mungkin pria itu menyukai kue jenuh yang ia buat. Tidak mungkin pria itu benar-benar tersesat setiap hari. Tidak mungkin pria itu datang untuk dirinya. Bukan? Tidak mungkin. Aulia menggeleng cepat. Ia menekan dadanya yang tiba-tiba berdebar. Ia sadar satu hal. Hatinya berbahaya. Hati seorang gadis miskin tidak boleh berharap pada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Aulia menatap jalan yang kosong. Meski tidak ada mobil hitam itu di sana hari ini, bayangannya masih menempel jelas. Ia tahu betul, ia harus menjaga jarak. Karena semakin dekat ia melihat dunia pria itu, semakin besar peluang hatinya remuk pada akhirnya. Namun Allah selalu punya rencana yang lebih besar dari kekhawatiran manusia. Sore itu, ketika Aulia sedang bersiap pulang, dari kejauhan sebuah mobil melaju pelan. Mobil hitam yang kini mulai akrab di matanya. Aulia menelan ludah. Ia berdiri dan merapikan kerudungnya tanpa sadar. Rendra keluar dari mobil sambil membawa tas kecil. Aulia, panggilnya pelan. Aulia menunduk. Iya, Pak. Ada sisa kue? Tanya Rendra. Ada, Pak. Tapi tidak banyak. Berapapun, saya beli. Aulia menyerahkan kue itu. Rendra membayar tanpa menawar. Tetapi hari itu, ia tidak langsung pergi seperti biasanya. Ia memandang Aulia lama. Dalam. Seolah ingin membaca sesuatu yang tidak ia mengerti. Aulia. Katanya pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Aulia mengangguk. Kamu tinggal dengan siapa? Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Aulia terasa besar. Ia menunduk lebih dalam. Saya tinggal dengan ibu. Ayah sudah meninggal 2 tahun lalu. Rendra merasakan dadanya perih tanpa alasan. Maaf, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, Pak. Kamu buat kue ini setiap hari? Iya, Pak. Untuk biaya makan. Untuk obat ibu juga. Rendra terdiam. Ia menatap kue yang ia pegang. Rasanya informasi itu membalikan hatinya. Aulia bukan hanya gadis sederhana. Ia gadis yang sedang berjuang sendirian. Dan dunia Rendra terasa semakin jauh dari dunia Aulia. Seolah mereka berdiri di tebing yang berbeda, hanya dipisahkan oleh jurang yang dalam. Tetapi anehnya, rasa ingin melindungi gadis itu justru semakin kuat. Malam itu, ketika Aulia berjalan pulang sambil membawa tampah kosong, langit berubah gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia memeluk tubuhnya, mencoba melindungi diri dari dingin. Beberapa saat kemudian, suara mobil terdengar berhenti di sampingnya. Aulia, panggil Rendra dari dalam mobil. Aulia menoleh, kaget. Pak? Masuk. Saya antar kamu pulang. Aulia mundur setapak. Tidak usah, Pak. Rumah saya dekat. Kamu kehujanan, kata Rendra tegas. Aulia mencoba tersenyum. Sedikit hujan tidak apa-apa. Rendra membuka pintu, memberi isyarat. Aulia, tolong, izinkan saya melakukan satu kebaikan hari ini. Aulia terdiam. Kata-kata itu membuatnya kehilangan pertahanan. Ia melangkah masuk ke dalam mobil dengan hati yang tidak mampu ia jelaskan. Ia duduk perlahan, sementara Rendra menutup pintu. Di dalam mobil, bau parfum lembut bercampur dengan suara hujan yang mengetuk kaca. Aulia menatap tangannya sendiri. Ia merasa asing berada di dalam mobil mahal itu. Seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam istana.
Namun ada satu kesadaran yang muncul perlahan di dalam dirinya. Hidup kadang mempertemukan dua dunia bukan untuk disatukan, tetapi untuk diuji. Dan Aulia tahu, hati seorang gadis miskin seperti dirinya terlalu rapuh untuk diuji dengan laki-laki seperti Rendra. Namun takdir berjalan tanpa meminta izin. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Hujan turun sejak pagi. Tidak deras, tetapi cukup untuk membuat udara terasa dingin dan menusuk tulang. Jalanan desa Sukadadi berubah menjadi licin. Tanah becek menempel pada sandal siapapun yang melintas. Pohon-pohon di sepanjang jalan menunduk seakan ikut bersedih bersama langit. Aulia sudah berada di bawah pohon mangga sejak pukul 6. Ia menggelar tampah, menata kue perlahan sambil menahan dingin. Kerudungnya mulai lembab, dan ujung bajunya terkena cipratan air. Namun seperti biasa, tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Jika hari ini ia pulang tanpa menjual banyak kue, ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat ibunya. Maka hujan bukan alasan untuk menyerah. Ia menatap langit yang kelabu dan berbisik, "Ya Allah, kuatkan hati saya hari ini." Suara hujan menjadi teman setianya. Beberapa motor melintas tanpa berhenti. Sesekali ada orang membeli, namun jumlahnya tidak banyak. Aulia tetap tersenyum meski dalam hati ia mulai cemas. Tangannya dingin, namun ia tetap membungkus kue satu persatu agar tidak terkena cipratan air. Hari sudah hampir siang ketika sebuah mobil berhenti perlahan di dekat lapak kecilnya. Aulia tidak perlu menebak siapa pemiliknya. Jantungnya langsung berdebar dengan cara yang tidak ia pahami. Pintu mobil itu terbuka. Rendra keluar, dengan jas panjang berwarna gelap yang kini tertimpa rintik hujan. Rambutnya sedikit basah, namun wajahnya tetap terlihat tegas. Buru-buru ia membuka payung besar dan berjalan cepat mendekati Aulia. Aulia terkejut melihat Rendra berjalan tanpa payung untuk dirinya sendiri. Justru ia menutupi tampah kue Aulia terlebih dahulu. Hujan menetes di pundak dan lengan jasnya. "Pak, kenapa memayungi kuenya?" tanya Aulia bingung. Rendra menunduk sedikit agar payung tetap melindungi tampah itu. "Karena kamu pasti rugi kalau ini basah." Aulia ingin menjawab, tetapi suaranya tertahan. Ia hanya menatap Rendra yang berdiri begitu dekat dengannya. Pria itu tampak lebih dingin dari biasanya karena hujan membasahi bahunya. Namun sorot matanya hangat, seperti seseorang yang datang untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. "Pak, Bapak basah," ucap Aulia akhirnya. "Bapak harusnya pakai payung itu untuk diri sendiri." Rendra tersenyum tipis. Kuenya lebih butuh perlindungan. Aulia terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Tidak ada yang pernah memperlakukan dirinya atau dagangannya sepenuh perhatian seperti itu. Rendra menggeser posisi sehingga payung itu kini menutupi Aulia dan dagangannya sekaligus. Hujan yang turun di sekeliling mereka terdengar seperti irama lembut yang tercipta hanya untuk dua orang yang sedang berdiri di bawah satu payung. "Aulia," kata Rendra pelan, "kenapa kamu tetap berjualan di tengah hujan seperti ini?" Aulia mengusap pinggiran tampah. "Kalau saya pulang, saya tidak dapat apa-apa hari ini. Saya butuh uang untuk beli obat ibu." Rendra menatap wajah Aulia lebih lama dari biasanya. Dalam tatapan itu, ia membaca banyak hal. Kesabaran, kekuatan, kepasrahan, serta luka yang tidak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. "Ayah kamu meninggal karena sakit?" tanya Rendra lembut. Aulia mengangguk pelan. "Iya, Pak, tapi Allah lebih sayang ayah. Jadi ayah dipanggil duluan." Rendra menelan ludah. Ada rasa asing yang menghantam dadanya. Sesuatu antara iba, kagum, dan rasa ingin memeluk kesedihan gadis itu agar tidak lagi ditanggung sendirian. "Kamu kuat sekali," ucap Rendra tulus. Aulia tersenyum kecil. "Bukan kuat, Pak, hanya mencoba bertahan." Hujan yang semula rintik mulai berubah menjadi lebih deras. Rendra memiringkan payung agar Aulia tidak terkena cipratan hujan. Namun tubuhnya sendiri justru semakin basah. "Payung itu untuk Bapak," kata Aulia cemas. "Nanti Bapak sakit." "Tidak apa-apa," jawab Rendra pelan. "Saya pernah kehujanan waktu kecil.
Tidak meninggal kok. Aulia menunduk, lalu tertawa kecil. Tawa yang sangat jarang ia lepaskan. Tawa itu seperti musik yang membuat Rendra merasa langit tidak lagi gelap. Beberapa orang yang lewat menatap mereka dengan heran. Bagi warga desa, pemandangan ini sangat tidak wajar. Pria kaya dengan mobil mewah berdiri di tengah hujan sambil memayungi dagangan gadis miskin. Dunia seperti berhenti sejenak. Aulia, panggil Rendra tiba-tiba. Iya, Pak. Kalau kamu butuh sesuatu, apapun itu, kamu boleh bilang ke saya. Aulia menatapnya. Mata gadis itu membesar, seperti tidak percaya. Pak, saya tidak pantas merepotkan Bapak, ucap Aulia lirih. Saya cuma penjual kue. Rendra menggeleng perlahan. Tidak ada manusia yang hanya. Kamu bukan cuma penjual kue. Kamu gadis yang bekerja keras untuk ibunya. Itu jauh lebih mulia daripada banyak orang yang saya kenal. Aulia menunduk cepat. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Seperti pintu yang pelan-pelan terbuka tanpa ia sadari. Namun ia tidak berani memasukinya. Karena jika ia masuk, ia takut tidak akan mampu keluar lagi. Pak, ucap Aulia pelan. Bapak jangan terlalu baik ke saya. Kenapa? Tanya Rendra lembut. Aulia menggigit bibir. Hujan turun semakin deras. Payung itu kecil untuk keduanya. Rendra semakin basah. Tetapi ia tidak bergeser. Karena saya takut, jawab Aulia jujur. Takut berharap pada orang yang tidak mungkin bisa saya miliki dalam hidup saya. Rendra terdiam. Bukan karena marah. Bukan karena tersinggung. Tapi karena kata-kata itu menampar hatinya. Aulia belum tahu jati dirinya. Belum tahu siapa dia sebenarnya. Namun gadis itu sudah merasa ia dan Rendra berada di dunia yang berbeda. Dan memang benar. Dua dunia itu begitu jauh. Namun hati manusia seringkali tidak peduli sejauh apa perbedaan itu. Rendra menarik napas panjang. Aulia, ucapnya. Saya datang ke sini bukan untuk membuat kamu takut. Lalu untuk apa, Pak? Tanya Aulia ragu. Diam lama. Hanya hujan yang berbicara. Untuk memastikan kamu baik-baik saja. Jawab Rendra akhirnya. Aulia menatap wajah pria itu. Matanya memanas. Meski hujan sudah cukup untuk membasahi pipinya. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Tapi juga terasa dilihat. Dihargai. Dan itu adalah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Di tengah hening itu, suara guntur terdengar di kejauhan. Rendra memutuskan sesuatu. Ayo pulang, katanya. Kamu dan kue ini sudah harus berhenti melawan hujan. Aulia buru-buru menggeleng. Pak, saya harus jual beberapa lagi supaya bisa beli obat. Rendra menatapnya lembut. Berapa yang kamu butuh hari ini? Aulia diam. Tidak enak hati. Rendra tidak menyerah. Aulia, berapa? Gadis itu menarik napas panjang. 25.000. Rendra mengeluarkan selembar uang lebih dari itu. Ini, katanya pelan. Sisanya simpan untuk hari lain. Aulia menolak. Pak, ini terlalu banyak. Tidak apa-apa. Kamu butuh. Dan saya ingin membantu. Untuk pertama kalinya, Aulia menerima uang itu tanpa perlawanan. Bukan karena ia ingin dimanja. Bukan karena ia ingin diberi simpati. Tetapi karena hujan hari itu terlalu berat untuk ia lawan sendirian. Rendra memasukkan semua barang Aulia ke dalam mobil. Begitu pula tampahnya. Ia membuka pintu depan. Masuk, ucapnya lembut. Saya antar kamu pulang. Aulia ragu. Ini tidak pantas, Pak. Tolong, kata Rendra sekali lagi. Jangan membuat saya merasa kamu sendirian melawan dunia. Kata-kata itu menembus jantung Aulia. Ia ikut masuk ke dalam mobil, duduk perlahan. Rendra berjalan memutar dan masuk ke kursi pengemudi. Di dalam mobil, suara hujan terasa seperti pengakuan rahasia dari langit. Aulia memeluk tampahnya. Tubuhnya masih gemetar. Entah karena dingin atau karena sesuatu yang tidak ia mengerti. Rendra menyalakan mesin.
Mobil melaju perlahan melewati jalan licin desa. Selama perjalanan, tidak ada suara lain selain hujan. Namun dalam diam itu, dua hati mulai berubah. Rendra tidak lagi merasa sedang menolong seorang gadis miskin. Dan Aulia tidak lagi merasa sedang diantar oleh seorang pria kaya. Mereka hanya dua manusia yang sedang berusaha bertahan dalam hujan yang sama. Tanpa sadar, payung yang tadi memayungi kue itu, kini mulai memayungi hati mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aulia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar kebetulan? Atau Allah sedang menulis sesuatu yang belum bisa ia mengerti? Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari memancarkan sinarnya dengan lembut, menembus sela-sela dedaunan pohon yang rindang. Burung-burung kecil berkicau, memecah kesunyian desa Sukadadi. Namun suasana hati Aulia tidak secerah langit. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti beban yang menempel di dadanya sejak semalam. Ia mengantarkan ibunya sarapan bubur sederhana, lalu bersiap membawa tampah kue seperti biasa. Tangannya sedikit gemetar saat mengikat kerudungnya. Entah mengapa, ada firasat yang membuatnya ingin menangis, meski ia sendiri tidak tahu alasannya apa. Bu, Aulia berangkat dulu. Ya, ucapnya lembut. Sang ibu mengangguk pelan. Hati-hati, nak, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau punya masalah, ingat Allah itu dekat. Aulia tersenyum kecil. Aulia ingat, Bu. Namun senyum itu hanya bertahan sebentar. Begitu keluar rumah, ia merasa ada beberapa tetangga yang sedang memperhatikannya. Bukan hanya melihat sekilas, tetapi memperhatikannya dengan cara yang tidak nyaman. Ada gumaman yang terdengar, ada lirikan yang terasa menusuk. Aulia tidak memedulikan. Ia berjalan terus menuju pohon mangga, tempat ia biasa berjualan. Ia berusaha fokus pada dagangan, pada keperluan obat untuk ibunya, pada kebutuhan makan hari ini. Namun diam-diam, telinganya menangkap suara bisik-bisik yang beredar di warung sebelah. Aulia itu sekarang sering dijemput mobil mewah. Benarkah? Mobil hitam itu? Iya, katanya bos besar. Tapi kok mau-maunya dekat sama penjual kue miskin? Jangan-jangan, Aulia sengaja memancing lelaki itu. Ah, dasar perempuan miskin. Kalau dapat laki-laki kaya, pasti langsung lengket. Aulia berhenti. Langkahnya seakan membeku. Napasnya tercekat. Suara-suara itu bukan bisikan halus. Semua orang bisa mendengarnya. Dan sebagian warga memang sengaja tidak menurunkan volume suaranya. Hatinya serasa ditikam benda tajam yang tidak terlihat. Aulia menatap tanah. Matanya memanas. Namun ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin menangis di depan semua orang yang kini mulai memandangnya seperti makhluk asing yang tidak pantas berada di desa itu. Dengan perlahan, ia terus berjalan ke pohon mangga dan mulai menata kue-kue di tampah. Tetapi suara-suara itu tidak berhenti. Kemarin saya lihat sendiri. Dia diantar mobil mewah sampai depan gang rumahnya. Iya, pasti bukan sekadar beli kue. Tidak mungkin. Aduh, anak muda zaman sekarang. Kalimat-kalimat itu seperti badai yang menerjang hatinya bertubi-tubi. Aulia menarik napas dalam. Ia mencoba menguatkan diri. Ya Allah, bisiknya. Berikan aku kekuatan. Di tempat lain, sekitar 1 kilometer dari desa, mobil hitam Rendra melaju menuju Sukadadi. Ia membawa beberapa kardus berisi selimut dan makanan untuk keluarga di sekitar proyek yang terkena dampak pembangunan. Namun sebelum ke lokasi proyek, ada satu tempat yang ingin ia datangi. Pohon mangga itu. Lapak kecil itu. Gadis itu. Saat mobilnya memasuki desa, ia melihat beberapa ibu-ibu berkumpul sambil berbisik. Mereka melihat mobil Rendra, lalu saling menyikut, memperbesar suara agar orang lain ikut mendengar. Itu mobilnya. Itu yang sering dekat dengan Aulia. Astagfirullah. Benar-benar. Perempuan miskin tapi gayanya. Rendra tidak mengerti. Ia hanya melihat beberapa warga menatapnya dengan penuh sorotan tajam. Ada yang menggumam. Ada yang berbisik, ada pula yang memandangnya seolah ia telah melakukan dosa besar.
Namun ia tetap melaju ke arah pohon mangga. Begitu tiba, ia melihat Aulia duduk di bangkunya. Wajah gadis itu tampak pucat. Ia sedang menatap kue-kue yang belum tersentuh. Tidak ada senyum. Tidak ada cahaya di matanya. Rendra turun dari mobil. Assalamualaikum. Aulia tersentak. Ia buru-buru menunduk. Waalaikumsalam, Pak. Rendra memperhatikan wajah Aulia. Kamu tidak apa-apa. Aulia menggigit bibir. Ia ingin mengatakan ia baik-baik saja. Ia ingin berpura-pura kuat. Tetapi suaranya tidak mau keluar. Tenggorokannya terasa sakit. Melihat itu, Rendra duduk di bangku kecil di samping Aulia. Meski bangku itu jelas tidak cocok dengan jas mahal yang ia kenakan. Aulia, katanya lembut. Ada yang ganggu kamu? Aulia menggeleng. Tidak, Pak. Namun air matanya justru menggantung di pelupuk mata. Ia memalingkan wajah agar Rendra tidak melihatnya menangis. Namun Rendra sudah melihat segalanya. Ia melihat bahu Aulia bergetar. Ia melihat tangan gadis itu menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia melihat ketegaran yang mulai runtuh. Aulia, panggil Rendra pelan sekali. Bilang pada saya. Satu kata itu cukup untuk meruntuhkan semua pertahanan yang Aulia bangun sejak pagi. Tanpa bisa ditahan. Air matanya jatuh. Maaf, Pak. Ucap Aulia sambil buru-buru menyeka air matanya. Maaf. Saya tidak bermaksud seperti ini. Saya cuma lelah. Rendra merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk gadis itu. Mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun ia menahan diri. Ia hanya duduk lebih dekat. Aulia, katanya dengan suara tegas namun lembut. Siapa yang membuat kamu menangis? Aulia menggeleng cepat. Tidak penting, Pak. Tidak apa-apa. Tentu penting, jawab Rendra. Surat keputusan saja penting. Masa air mata kamu tidak penting? Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin deras. Sementara itu, beberapa warga mulai berkumpul di kejauhan, memperhatikan dua sosok yang duduk di bawah pohon mangga itu. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Itu dia. Lihat saja. Sudah jelas. Perempuan miskin yang pura-pura polos. Rendra menoleh tajam. Ia menangkap potongan kalimat itu dengan jelas. Lalu ia berdiri. Tegak. Matanya menatap langsung ke arah orang-orang yang sedang membicarakan Aulia. Siapa di antara kalian? Suaranya tegas dan jelas. Yang menuduh Aulia macam-macam. Warga saling pandang. Ada yang mundur setapak. Ada yang pura-pura tidak melihat. Namun ada satu ibu-ibu yang maju sedikit. Kami cuma bilang yang kami lihat. Katanya dengan nada sinis. Anak itu terlalu dekat dengan bapak. Tidak pantas. Tidak pantas? Ulang Rendra. Matanya menjadi tajam. Menurut siapa? Ibu itu mundur sedikit. Menurut kami semua. Rendra mengangguk. Baik. Kalau begitu saya ingin tanya. Ia memberi jeda. Apa kalian pernah lihat Aulia meminta uang dari saya? Ibu-ibu itu diam. Apa kalian pernah lihat Aulia memaksa saya membeli dagangannya? Tidak ada yang menjawab. Apa kalian tahu hidup Aulia? Tanggung jawabnya? Beratnya perjuangannya. Mereka kembali diam. Rendra melanjutkan. Kalau kalian tidak tahu apa-apa tentang hidup seseorang, jangan menjadi hakim seakan-akan kalian mengerti segalanya. Nada suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang merasa seperti sedang berdiri di hadapan seseorang yang bukan hanya kaya, tetapi juga berwibawa. Semua warga menunduk. Beberapa mundur perlahan. Beberapa berbalik pergi. Tidak ada yang berani membalas. Aulia berdiri. Wajahnya memerah karena malu. Pak, jangan. Bisiknya. Jangan marah. Nanti mereka makin salah paham. Rendra menoleh ke arahnya. Aulia, kamu tidak salah. Tapi saya tidak ingin Bapak dibicarakan macam-macam karena saya. Rendra menatapnya lama. Sangat lama. Ada sesuatu yang menggema di hatinya. Kepedulian, ketulusan, dan rasa sakit yang tidak pantas ditanggung sendirian. Perlahan,
ia berkata. Kalau mereka mau bicara, biarkan. Yang penting kamu tahu satu hal. Aulia mengangkat wajah. Saya berada di sini bukan karena kasihan, kata Rendra tegas. Saya berada di sini karena saya ingin berada di sini. Aulia terdiam. Rendra melanjutkan. Orang yang peduli tidak akan pergi hanya karena omongan orang. Aulia menunduk lagi. Namun kali ini bukan menangis, melainkan menahan sesuatu yang menghangat di dalam dadanya. Suatu perasaan yang ingin ia tolak, namun tidak mampu. Suatu perasaan yang berbahaya, namun juga indah. Dan di bawah pohon mangga, untuk pertama kalinya, Aulia menyadari bahwa perbedaan dunia bukan hanya ukurannya, tetapi juga seberapa besar seseorang mau melangkah untuk menembusnya. Dan Rendra tampaknya siap melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah ia temui. Malam turun perlahan di desa Sukadadi. Lampu-lampu kecil di depan rumah rakyat menyala satu persatu, menciptakan kilau kekuningan yang temaram. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik rerumputan, bersahutan seperti paduan suara alam yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi perjuangan penduduk desa. Di dalam sebuah rumah kecil berdinding papan, Aulia duduk bersimpuh di depan ibunya. Ia memijat kaki ibunya perlahan, sambil mencium punggung tangan wanita itu sesekali. Tubuh sang ibu terlihat semakin kurus, tetapi senyumnya tetap menjadi sinar paling terang di malam itu. Bu, kakinya masih sakit? Tanya Aulia lembut. Tidak, nak. Mungkin cuma kaget udara dingin, jawab sang ibu sambil tersenyum. Kamu sendiri bagaimana? Seharian wajahmu murung. Aulia terdiam. Ia mengalihkan pandangan. Tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah sedikit. Ibunya memegang tangan Aulia. Kalau kamu punya beban, jangan dipendam sendiri. Aulia mengangguk. Ia ingin bercerita tentang omongan warga yang melukainya. Ia ingin bercerita tentang Rendra yang membelanya di depan banyak orang. Ia ingin bercerita tentang sesuatu yang bergetar setiap kali pria itu muncul di hadapannya. Namun lidahnya keluh, dan hatinya semakin berat. Setelah ibunya tertidur, Aulia keluar rumah. Ia duduk di anak tangga kayu depan rumahnya. Langit malam tampak jernih, dengan bintang-bintang yang berserakan seperti butiran cahaya kecil. Angin malam bertiup membawa suara jauh dari desa. Dan di tengah kesunyian itu, Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia menangis tanpa bisa menahan diri. Ya Allah, kenapa hati ini jadi seperti ini? Tangisnya jatuh tanpa suara. Ia berusaha menahannya, tetapi perasaan itu terlalu berat. Ada rasa takut, rasa malu, rasa senang, rasa bersalah, rasa berharap. Semuanya bercampur tanpa bisa ia pisahkan. Dan yang ia takutkan, justru itulah benih cinta. Aulia memejamkan mata. Ya Allah, tolong jaga hati saya. Saya tidak mau berharap pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Di saat yang sama, di sebuah rumah besar yang jauh berbeda dari rumahnya, Rendra berdiri di balkon kamarnya. Ia memandang ke arah langit yang sama. Udara malam di kota tidak sebersih udara desa, tetapi langit tetap memperlihatkan bintangnya meski samar. Tubuhnya disandarkan pada pagar balkon. Di tangannya ada secangkir teh panas, namun uapnya sudah tidak lagi mengepul. Ia tidak meminumnya sejak tadi. Pikirannya terlalu sibuk memikirkan seorang gadis yang duduk di bawah pohon mangga, menata kue-kue sederhana dengan senyum yang selalu berusaha tampak kuat. Ia menutup mata. Wajah Aulia muncul begitu jelas. Nada suaranya. Cara ia menunduk sopan. Cara matanya berkaca-kaca saat ia berusaha menahan tangis. Cara bahunya gemetar ketika warga menuduhnya yang bukan-bukan. Dan cara Aulia berkata, "Saya tidak ingin Bapak dibicarakan karena saya." Kalimat itu menusuk sekaligus menghangatkan hati Rendra. Gadis itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan harga diri Rendra. Seolah ia merasa tidak layak berdampingan dengan pria itu. Padahal yang dirasakan Rendra justru sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Ucapnya dalam hati. Kenapa saya terus memikirkan dia? Rendra meletakkan cangkir di meja. Ia masuk ke kamar,
duduk di atas tempat tidur, dan menatap layar ponselnya. Jemarinya bergeser, membuka pesan baru, ingin menulis sesuatu untuk Aulia. Namun ia berhenti. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia merindukan gadis itu? Bahwa ia ingin bertemu lagi? Bahwa ia ingin Aulia tahu siapa dirinya sebenarnya? Tidak semudah itu. Aulia mungkin akan ketakutan. Atau merasa semakin kecil. Atau menjauh lebih cepat dari yang ia sangka. Rendra menghela napas panjang. Ia menatap cermin besar di hadapannya. Di dalam cermin, ia melihat seorang pria kaya. Seorang pemimpin perusahaan. Seorang yang terbiasa dihormati, bukan ditolak. Seorang yang punya segalanya, kecuali ketenangan di dalam hati yang ia temukan ketika bertemu seorang gadis miskin di pinggir jalan. Ia tahu ia harus jujur pada Aulia. Ia harus mengungkap siapa dirinya. Ia harus mengakui bahwa rasa itu semakin tumbuh di dalam dadanya. Namun ia juga tahu, ada resiko besar jika ia melakukannya. Keesokan harinya, Rendra berangkat pagi-pagi. Ia ingin berbicara dengan Aulia. Ia ingin menjelaskan semuanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia bukan pria yang suka bermain-main. Bahwa ia tulus. Bahwa ia ingin mengenal Aulia lebih jauh. Mobilnya memasuki desa Sukadadi. Kali ini tidak ada hujan. Matahari bersinar hangat, membawa harapan baru bagi Rendra. Ia memarkir mobil dan melangkah menuju pohon mangga. Namun begitu ia tiba, Aulia justru tampak berbeda. Ia tampak gelisah, berusaha menjaga jarak. Wajahnya pucat, tangannya sibuk menata kue, tapi gerakannya tidak setenang biasanya. Rendra mendekat. "Assalamualaikum, Aulia." Aulia menunduk. "Waalaikumsalam, Pak." "Aulia," kata Rendra lembut. "Kamu tidak apa-apa?" Aulia menelan ludah. "Pak, bisa kita bicara sebentar?" Rendra mengangguk. "Tentu." Aulia menghela napas panjang. Setelah itu ia berkata dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Pak Rendra, mulai hari ini, Bapak tidak usah datang ke sini lagi." Dunia Rendra seperti berhenti berputar sejenak. Ia menatap Aulia tanpa bisa berkata apapun. "Kenapa?" Aulia menggigit bibirnya hingga memutih. "Karena saya tidak mau orang-orang salah paham lagi. Saya tidak ingin ibu saya mendengar hal buruk tentang saya. Saya tidak ingin Bapak dibicarakan karena saya." Rendra menahan napas. "Biar mereka bicara. Saya tidak peduli." Tapi Aulia menggeleng cepat. "Saya peduli, Pak." Suara itu bergetar. Sangat bergetar. "Apa saya membuat kamu tidak nyaman?" tanya Rendra dengan suara yang tidak lagi stabil. Aulia menutup mata. "Tidak, Pak. Bapak tidak pernah bikin saya tidak nyaman. Justru, kebaikan Bapak yang bikin saya takut." Rendra terdiam. Hatinya mencelos. "Takut?" Aulia mengangguk. Air matanya jatuh perlahan. "Saya takut berharap, Pak. Takut menaruh hati pada seseorang yang jelas bukan untuk saya." Kalimat itu membuat dunia Rendra seperti pecah menjadi serpihan kecil. Ia ingin memeluk gadis itu. Ia ingin meyakinkannya. Ia ingin mengatakan, "Kamu salah, kamu justru tepat untuk saya." Namun Aulia buru-buru melanjutkan. "Bapak orang baik. Orang baik tidak cocok untuk hidup saya yang serba kekurangan. Dunia Bapak terlalu besar. Terlalu tinggi. Saya tidak mau membuat Bapak direpotkan oleh saya." "Aulia." Suara Rendra hampir bergetar. "Kamu bukan beban." "Itu menurut Bapak," sahut Aulia cepat. "Tapi bagi saya tahu batas saya." Aulia menunduk semakin dalam. "Jadi mulai hari ini, Bapak tidak perlu datang lagi. Biar saya jualan seperti biasa. Saya tidak apa-apa kok." Rendra ingin mengatakan sesuatu. Apapun itu. Namun kata-katanya tidak keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Seluruh tubuhnya terasa kosong. Dan Aulia, dengan tangan yang gemetar, melanjutkan kata-kata yang paling menyakitkan. "Saya yang memohon, Pak, tolong,
Jangan datang lagi. Seolah ada sesuatu yang direnggut dari dada Rendra. Ia mundur setapak, lalu menatap Aulia dalam-dalam. Ada rasa sakit, ada rasa kehilangan, ada rasa tidak rela. Semua bercampur tanpa bentuk. Namun ia tidak ingin memaksa. Tidak ingin membuat Aulia semakin menderita. Aulia. Suaranya pelan sekali. Baik. Kalau itu yang kamu mau. Aulia menutup mulutnya. Menahan isak. Rendra menatap gadis itu terakhir kali. Waktu terasa berjalan lambat. Ia memutar badan dan melangkah pergi. Suara langkah kakinya terdengar berat. Sangat berat. Seakan setiap langkah adalah siksaan sungguhan. Ia masuk ke dalam mobil. Menutup pintu. Namun sebelum menyalakan mesin, ia melihat Aulia lewat kaca spion. Gadis itu menangis diam-diam di bawah pohon mangga, berusaha menyembunyikan wajahnya, seolah ia takut terlihat rapuh oleh siapapun. Dan saat itulah, Rendra sadar. Ia bukan hanya jatuh hati. Ia jatuh terlalu dalam. Lebih dalam dari yang ia sadari. Dan ia kehilangan Aulia. Bahkan sebelum ia sempat mengatakan kebenarannya. Senja merayap perlahan di desa Sukadadi. Langit berwarna jingga terbakar di ujung horizon. Burung-burung kembali ke sarang. Dan suara angin sore bergerak di antara dedaunan seperti bisikan lembut yang dipenuhi rahasia. Namun tidak ada keindahan senja yang mampu menghapus kesedihan di hati Aulia sore itu. Ia duduk sendirian di bawah pohon mangga. Tampahnya sudah kosong. Namun ia tidak beranjak. Kakinya terasa berat. Seolah tanah menahannya agar tidak pulang. Matanya menyimpan sisa air mata yang sejak pagi berusaha ia sembunyikan dari semua orang. Termasuk dari dirinya sendiri. Sejak berbicara dengan Rendra tadi pagi. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mungkin berhasil memintanya pergi. Tetapi justru hatinya sendiri yang kini terasa sepi. Hempah. Seakan sesuatu yang selama ini diam-diam tumbuh di dalam dirinya tiba-tiba dicabut paksa hingga menyisakan luka menganga. Apa saya melakukan hal yang benar? Ya Allah! Bisiknya lirih. Ia memandang jalan kecil yang beberapa hari ini selalu dilalui mobil hitam itu. Jalannya tampak kosong. Sepi. Seolah bekas jejak yang pernah ditinggalkan Rendra ikut menghilang bersama kepergiannya. Aulia mengusap matanya. Saya cuma ingin hidup tenang. Saya cuma ingin jaga hati saya, Pak. Namun ketika angin berembus, membawa aroma senja yang lembut, Aulia merasakan dada kirinya kembali perih. Rasa perih itu berdenyut, menjadi semakin kuat setiap kali ia mencoba membohongi dirinya sendiri. Ia merindukan Rendra. Merindukan suara langkahnya. Merindukan cara pria itu memayungi dagangannya saat hujan. Merindukan tatapan mata itu yang selalu terasa lembut. Meski terbungkus rahasia yang tidak ia mengerti. Tetapi Aulia terlalu takut pada ketidakmungkinan. Ia gadis miskin. Ia hidup dari kue yang ia buat dengan tangan yang menahan dingin. Ia bahkan tidak bisa membayangkan dunia yang ditempati pria seperti Rendra. Aulia. Suara itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Pelan-pelan, ia menoleh. Di depan pohon mangga, berdiri seseorang yang seharusnya tidak lagi ia lihat hari ini, Rendra. Namun kali ini ia tidak datang dengan pakaian kasual. Ia mengenakan jas rapi berwarna gelap. Rambutnya disisir dengan lebih tertata. Sepatunya mengkilap. Dan auranya bukan lagi seperti pria biasa yang pura-pura tersesat beberapa hari lalu. Ia tampak seperti sosok yang sebenarnya. Dan Aulia hanya bisa terpaku. Rendra melangkah mendekat. Suaranya berat dan tenang. Aulia. Aulia berdiri terburu-buru. Jantungnya berdebar tak karuan. Pak, kenapa kembali? Saya sudah bilang. Kalau kamu tidak ingin saya kembali, potong Rendra pelan. Mengapa mata kamu terlihat seperti orang yang menunggu? Aulia terdiam. Rendra mendekat satu langkah lagi. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Mata Rendra menatapnya tanpa berkedip. Penuh kejujuran yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aulia, katanya. Ada sesuatu yang harus saya katakan. Sesuatu yang harus saya jujur sejak awal. Aulia menggeleng cepat. Panik. Pak, tidak perlu. Saya sudah salah.
Saya tidak boleh dekat dengan Bapak. Dunia kita berbeda. Saya tidak ingin Bapak direpotkan. Saya. Rendra mengangkat tangan, memotong ucapan gadis itu dengan lembut. Aulia, kamu dengarkan saya dulu. Suara itu tenang, namun cukup kuat untuk membuat Aulia berhenti berbicara. Rendra menarik napas panjang. Aulia, nama lengkap saya adalah Rendra Wijaya. Saya pemilik perusahaan Wijaya Land. Beberapa gedung besar di kota, proyek yang sering kamu dengar, banyak yang berada di bawah perusahaan saya. Aulia membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap wajah pria itu dengan mata yang membesar. Tidak percaya. Bapak itu? Rendra mengangguk. Iya. Saya orang kaya. Saya lahir dari keluarga kaya. Saya hidup dikelilingi kemewahan. Dan saya berusaha menyembunyikan itu darimu. Aulia mundur setapak. Tangannya bergetar. Pak, kenapa? Kenapa Bapak sembunyikan itu? Rendra menatap Aulia dengan lembut. Karena saya ingin kamu melihat diri saya sebagai manusia. Bukan sebagai bos kaya. Saya tidak ingin kamu takut. Saya tidak ingin kamu merasa kecil. Saya ingin kamu mengenal saya tanpa dinding-dinding itu. Aulia menutupi mulutnya. Air matanya jatuh satu persatu. Pak, saya ini siapa? Saya cuma gadis yang jualan kue. Saya. Dan kamu, potong Rendra dengan suara yang penuh ketegasan lembut. Adalah satu-satunya gadis yang membuat saya ingin bangun lebih pagi. Pergi lebih jauh. Dan merasa hidup. Aulia menangis lebih keras. Tangis yang ia tahan berhari-hari akhirnya pecah. Aulia, ujar Rendra sambil mendekat lagi. Ketika kamu bilang kamu takut berharap, kamu bukan satu-satunya. Saya juga takut. Takut kamu menjauh. Takut kamu salah paham. Takut kamu menganggap saya bermain-main. Rendra menatap mata Aulia dalam-dalam. Dalam tatapan itu ada perasaan yang menembus ke dasar hati. Saya tidak pernah bermain-main dengan kamu. Aulia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan gemetar. Tapi Pak, saya tetap tidak pantas. Rendra mendekat, membuat Aulia tidak bisa mundur lagi karena pohon mangga berada tepat di belakangnya. Aulia, ucap Rendra dengan suara bergetar. Orang yang pantas itu bukan dinilai dari uang, status, atau pakaian. Orang yang pantas adalah orang yang membuat hati merasa pulang. Aulia menutup matanya. Saya takut. Saya juga. Rendra tersenyum kecil. Tapi kalau kamu mau, kita jalani rasa takut itu sama-sama. Hening. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan. Lalu Aulia membuka matanya. Di balik air mata yang mengalir, ada cahaya kecil yang muncul. Cahaya harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Pak, suaranya pelan sekali. Saya tidak tahu apakah ini benar. Tidak apa-apa, jawab Rendra. Kita tidak harus tahu semua sekarang. Aulia menarik napas gemetar. Tapi, saya izinkan. Rendra menatapnya lama, sangat lama. Seolah ingin memastikan hatinya sendiri mampu menerima kebahagiaan yang ia lihat di depan mata. Lalu ia tersenyum. Senyum pertama setelah berhari-hari tersiksa menahan rasa. Aulia, kata Rendra lembut, mulai hari ini, kamu tidak lagi berdiri sendirian di bawah pohon mangga ini. Aulia menunduk, menahan isak. Saya ingin mendampingimu. Jika kamu mengizinkan. Aulia mengangguk perlahan. Saya izinkan. Dan pada detik itu juga, dunia yang selama ini terasa terlalu jauh di antara mereka, tiba-tiba terasa tidak sejauh itu lagi. Angin berembus pelan. Daun mangga bergoyang. Senja berubah menjadi malam yang penuh bintang. Dan di bawah pohon mangga yang menjadi saksi awal pertemuan mereka, dua hati yang tadinya asing, kini menemukan jalan baru. Jalan yang tidak pernah mereka rencanakan. Jalan yang penuh keraguan, tapi juga penuh harapan. Jalan yang mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Permisi, boleh tanya arah jalan? Namun kini, arah yang mereka tuju bukan lagi rute menuju Sukasari.
melainkan rute menuju masa depan yang mungkin. Ditulis oleh Allah untuk mereka berdua. Aulia menatap Rendra. Rendra menatap Aulia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aulia percaya bahwa hatinya bisa dicintai. Dan Rendra percaya bahwa ia telah menemukan seseorang yang membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Akhir dari chapter ini bukanlah akhir kisah mereka. Ini baru pintu pertama yang akhirnya terbuka. Pintu menuju perjalanan panjang yang akan mereka hadapi bersama-sama. Beberapa hari setelah pengakuan itu, hidup Aulia berubah perlahan, seperti fajar yang merayap dari gelap menuju terang. Tidak dengan gegap gempita, tetapi dengan kehangatan yang merayap diam-diam ke dalam hati. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena tiba-tiba kehidupannya menjadi kaya raya, bukan juga karena masalahnya hilang, tetapi karena kini ia tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Rendra datang bukan untuk mengubah Aulia menjadi orang lain. Ia datang sebagai seseorang yang ingin berjalan bersamanya, membawa dirinya yang utuh, lengkap dengan kekurangan dan kesederhanaannya. Namun perjalanan menuju masa depan tidak pernah tanpa ujian. Desa Sukadadi masih menyimpan bisik-bisik, meski tidak lagi setajam dulu. Rendra kini datang dengan terbuka, tidak lagi menyamar sebagai lelaki biasa. Ia berdiri di samping Aulia tanpa ragu, menyapa warga satu persatu, menunjukkan bahwa kehadirannya bukan sesuatu yang harus dicurigai. Aulia pun berusaha membuka diri. Ia mulai tersenyum pada diri sendiri setiap pagi, meski ia masih takut dan ragu. Ia tahu, hatinya sudah bukan miliknya sepenuhnya. Rendra telah menempati ruang yang sangat dalam, ruang yang dulu ia tutup rapat karena takut terluka. Suatu sore, setelah pertemuan singkat di bawah pohon mangga, Rendra tiba-tiba berkata, "Aulia, besok, saya ingin bertemu dengan ibu kamu." Aulia tersentak. "Untuk apa, Pak?" Rendra menatap matanya, dalam, jujur, dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. "Untuk meminta izin." Aulia membeku. Napasnya tercekat. Wajahnya memanas. Ia menunduk, menyembunyikan gemetar yang tiba-tiba merayap dari ujung jari hingga ke dada. "Pak, Rendra, ini terlalu cepat." Rendra menggeleng. "Tidak cepat, Aulia. Waktu tidak pernah salah jika hati sudah siap." Aulia menggigit bibir. "Saya takut." "Saya juga," jawab Rendra dengan senyum lembut. "Tapi rasa takut itu tidak akan hilang kalau kita tidak mulai melangkah." Aulia menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu, ia pun ingin hal itu. Ingin masa depan. Ingin sebuah rumah. Ingin ketenangan yang hanya muncul ketika Rendra berada di dekatnya. Namun ia juga tahu, perbedaan dunia mereka masih besar. Dan ia takut tidak mampu mengejar apapun yang Rendra rencanakan. Rendra mendekat selangkah. "Aulia, dengar saya baik-baik." Aulia mengangkat wajahnya perlahan. "Saya ingin menikahi kamu bukan karena kasihan. Bukan karena ingin menolong. Tapi karena saya mencintai kamu. Dan saya ingin masa depan saya diisi oleh seseorang yang membuat saya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia mengangguk sangat perlahan. "Baik, Pak, saya setuju." Rendra menarik napas panjang. Senyumnya pecah, seperti seseorang yang baru saja menemukan harta karun yang hilang. "Alhamdulillah," bisiknya. "Terima kasih, Aulia." Esok harinya, Rendra datang dengan pakaian sopan dan hati yang berdebar. Aulia menyiapkan teh hangat untuk mereka bertiga. Ibunya duduk di depan. Wajahnya tampak lebih segar hari itu. Mungkin karena Aulia sudah menceritakan sedikit bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. "Assalamualaikum," ucap Rendra saat masuk. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Aulia dengan senyum ramah. Suasana berlangsung hening beberapa menit. Rendra duduk tegak, tampak gugup meskipun ia seorang pemilik perusahaan besar. Tidak ada rapat penting yang membuatnya setegang ini. Tidak ada presentasi besar yang membuat tangannya bergetar. Namun menghadapi seorang ibu yang melahirkan perempuan yang ia cintai,
membuatnya merasa seperti anak kecil yang sedang diuji keberaniannya. "Ibu," kata Rendra dengan suara yang sedikit bergetar, "saya ingin meminta izin." Ibunya menatap Rendra, tidak menginterupsi. "Saya ingin melamar Aulia. Jika ibu mengizinkan." "Hening." Aulia menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ibu Aulia memejamkan mata sebentar, lalu bertanya lembut, "Nak Rendra, kamu tahu keadaan keluarga kami sederhana. Apa kamu sudah pikirkan itu?" Rendra mengangguk mantap. "Sudah, Bu. Dan saya tidak masalah. Justru itu yang membuat saya kagum pada Aulia. Ia kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah." Ibu Aulia tersenyum tipis. Wajahnya melembut. Lalu ia menatap putrinya. "Aulia, nak, kamu sudah siap?" Aulia tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, lalu menatap Rendra. Matanya berkaca-kaca. "Saya siap, kalau ibu merestui." Ibunya menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ibu restui." Rendra menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah memudahkan niat baik ini." Aulia menutupi wajahnya, menangis haru. Lamaran dilakukan dengan sederhana namun hangat. Di ruang tamu rumah Aulia, dengan beberapa tetangga dekat sebagai saksi, Rendra membawa keluarganya, yang ternyata menyambut Aulia dengan hangat dan tidak merendahkannya sedikitpun. Di depan semua orang, Rendra berkata, "Saya melamar Aulia karena saya yakin Allah mempersatukan dua hati bukan karena harta, tapi karena takdir." Dan Aulia hanya bisa menunduk, meneteskan air mata kebahagiaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Beberapa minggu kemudian, hari besar itu tiba. Masjid kecil di desa Sukadadi dipenuhi cahaya lembut pagi hari. Karpet masjid baru diganti dengan yang lebih bersih. Dindingnya wangi karena habis diberi wewangian. Suara adzan bergema, memantul ke seluruh desa. Rendra datang dengan pakaian serba putih. Wajahnya tenang namun gugup. Ia duduk bersila di depan penghulu dengan tangan bergetar. Sementara itu, Aulia berada di ruangan terpisah, dikelilingi saudara perempuan yang ia miliki. Ia mengenakan gamis putih sederhana, hijabnya menjuntai lembut. Wajahnya cantik, bukan karena makeup, tetapi karena kebahagiaan yang memancar dari dalam. Ketika penghulu menanyakan kesediaan Rendra, "Saya terima nikahnya Aulia binti Rusman dengan mas kawin yang disebutkan tunai." Suaranya bergetar, namun lantang. Para saksi mengusap mata mereka. Suasana penuh haru. Dan Aulia menangis bahagia di ruang sebelah. Setelah akad selesai, Rendra berdiri menunggu Aulia keluar dari ruangan. Langkah Aulia pelan, namun setiap langkah adalah doa. Ketika tirai hijab dipinggirkan dan wajah mereka bertemu, Rendra tersenyum. "Assalamualaikum, istriku." Dan Aulia menjawab dengan suara yang sangat pelan, "Waalaikumsalam, suamiku." Pernikahan mereka sederhana tapi penuh ketulusan. Tidak ada pesta besar, tidak ada gemerlap. Hanya keluarga, beberapa tetangga, dan doa-doa baik dari banyak hati. Setelah menikah, Rendra memutuskan membeli rumah sederhana di dekat kota untuk tempat tinggal mereka. Namun ia tetap membiarkan rumah Ibu Aulia direnovasi menjadi lebih layak huni. Aulia berhenti berjualan kue, bukan karena ia malu, tapi karena Rendra ingin Aulia punya waktu untuk hidup lebih tenang, menjaga kesehatan ibunya, dan menikmati kebahagiaan baru. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, sholat berjamaah, memasak bersama, dan saling belajar memahami kekurangan masing-masing. Rendra belajar bahwa cinta tidak selalu harus besar dan dramatis. Terkadang cinta adalah melihat Aulia tertidur di sofa setelah membaca Al-Quran. Terkadang cinta adalah ketika Aulia menyeduh teh hangat untuknya setiap malam meski ia sudah lelah. Dan Aulia belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang harus ditakuti. Cinta bisa menjadi tempat pulang. Bisa menjadi rumah yang membuatnya merasa aman. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Allah memberikan hadiah terindah. Seorang anak laki-laki lahir dari rahim Aulia. Mereka menamainya Hasan. Bayi itu lahir dengan suara tangisan kuat,
rambut hitam lembut, dan mata bulat yang mengingatkan Rendra pada hari pertama ia melihat ibunya di bawah pohon mangga. Hari-hari setelah kelahiran itu dipenuhi kebahagiaan. Rumah mereka menjadi lebih hangat, lebih hidup, dan lebih berwarna. Hasan tumbuh menjadi anak yang manis, periang, dan suka memegang pipi ibunya sambil berkata dengan suara cadel, "Ibu Ayang." Aulia tertawa setiap kali mendengarnya. Dan Rendra merasa hidupnya kini benar-benar lengkap. Suatu sore, setelah sholat asar, Aulia duduk di taman kecil depan rumah mereka. Hasan berlari-lari mengejar kupu-kupu, sementara Rendra duduk di samping istrinya sambil memandangi anak mereka. Rendra berkata pelan, "Aulia, apakah kamu pernah menyesal bertemu saya?" Aulia menatapnya. Matanya masih memiliki cahaya lembut yang dulu membuat Rendra jatuh hati. Ia tersenyum. "Tidak pernah," jawab Aulia. "Karena Allah menuntun Bapak ke jalan yang salah, agar Bapak menemukan arah yang benar." Rendra tertawa kecil, lalu menggenggam tangan istrinya. "Aku bersyukur tersesat hari itu." Aulia menunduk, tersenyum malu. Rendra melanjutkan, "Karena dari kesalahan kecil itu, aku menemukan rumah." Aulia bersandar di bahunya. "Dan dari ketakutan yang dulu aku bawa, Allah membuatku belajar percaya." Di depan mereka, Hasan tertawa mengejar kupu-kupu, menandai masa depan yang penuh harapan. Langit jingga menyelimuti mereka, seolah ikut merayakan kisah dua hati yang dulu terpisah dunia, namun dipersatukan oleh tangan Allah. Kisah mereka bukan tentang kemewahan, bukan tentang perbedaan, bukan tentang status. Kisah mereka adalah tentang dua manusia yang tersesat, namun akhirnya menemukan jalan pulang. Dan hari itu, di bawah langit sore, Rendra dan Aulia tahu, mereka telah sampai pada rumah yang sebenarnya. Rumah bernama bahagia.